sebagai manusia menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapaknya. Anugerah Maha Besar, terpujilah nama Tuhan. Bagi dunia ini, nama kita ada di sorga. Anugerah Maha Besar. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Saudara, tema kita di pagi hari ini adalah iman dan ucapan syukur. Iman dan ucapan syukur. Sebenarnya banyak orang tidak memiliki pengertian yang utuh, yang lengkap. Hanya sebagian-sebagian kecil. Makanya pengertian kita selama ini tidak kunjung lengkap. Ya. Iman dan ucapan syukur itu sangat erat hubungannya. Tapi orang tidak menyadari hal ini. Mazmur pasal 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari ini, tanggal 1 Januari, apa artinya buat kita semua? Mungkin sebagian orang akan menjawab, hari yang baru Pak. Hari yang penuh harapan. Harus lebih baik dari tahun lalu. Ya bisa saja sih bicara seperti itu. Tapi sebenarnya tanggal 1 ini dengan 31 kemarin tidak ada bedanya. Matahari selalu terbit dari timur dan terbenam dari ke barat. Tidak ada yang beda. Yang beda cuma kalendernya. Dan yang beda adalah usia kita. Makin nambah. Usianya makin nambah dong, kalau makin kurang. Kalau tadinya 10 tahun, sekarang 11 tahun. Kan gitu. Usia. Umurnya makin pendek. Hari pertama ya. Tahun-tahun yang lalu tentu saja kita memiliki banyak cerita. Cerita sedih, cerita bahagia, bahkan cerita yang aneh-aneh terjadi. Kalau kita evaluasi hidup kita ini kan sudah banyak hal kita alami, ya. Bahkan kalau kita evaluasi diri kita sendiri, itu ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang ada di antara kita yang melakukan hal yang memalukan. Kita kalau ingat malu, gitu. Bisa, kenapa tidak? Ya, memalukan. Tapi hari ini mestinya kita jangan mengulang lagi hal-hal yang memalukan itu ya. Sebab kalau tahun baru, tapi manusianya tetap lama, manusia lama, untuk apa? Tidak ada gunanya. Kalau tahunnya baru, manusianya harus diperbaharui terus. Saudara tahu suatu prinsip dalam manajemen yang dipakai di Jepang, istilahnya kaizen. Kaizen itu artinya continuous improvement. Perbaikan terus-menerus. Meskipun kecil kita lakukan perbaikan setiap hari. Itu kaizen namanya. Dan itu harus, kalau orang beriman, dia harus memperbaiki dirinya. Terus-menerus. Jangan sampai sudah belasan tahun jadi Kristen, masih sama seperti yang dulu. Kan enggak berubah itu namanya. Ya. Jadi di tahun yang baru ini kita mesti persoalkan. Jangan tahun ganti tahun, tapi kitanya tetap sama nggak mengerti. Atau tidak berubah. Padahal sudah mengalami banyak pergumulan. Kalau kita usianya di atas 30 kan udah, apalagi 50, apalagi 60. Mengalami ditipu orang sudah berapa kali itu.
Kalau anak kecil nggak pernah ditipu orang, paling berantem sama temannya. Tapi kalau udah usia 50, jangan ditanya, di wajahnya kelihatan pernah ditipu orang. Ada goresan-goresan cerita masa lalunya. Ya, itu. Nah, tapi firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudara, iman itu, ya, iman itu artinya apa sih? Sebelum kita sambungkan iman dan ucapan syukur. Iman itu apa artinya? Saya pernah sampaikan ya, iman itu dalam bahasa Ibrani ada 3 huruf yang dipakai. Alef, Mem, Nun. A-M-N. Alef itu, bahasa Ibrani itu bukan huruf hidup, itu huruf mati. Kalau dalam bahasa Arab, Alef. Itu huruf mati. Dia bisa jadi E, bisa jadi O, bisa jadi U, itu huruf mati. Tapi di Ibrani begitu. Alef, Mem, Nun. Salah satunya bisa menjadi kata yang namanya emunah. Emunah itu artinya ya taat. Taat. Bisa dipercaya, reliable. Bisa juga jadi emet, kebenaran. Iman itu tidak seperti yang kebanyakan orang mengerti. Oh, iman itu aku percaya, Pak, Yesus itu Tuhan. Loh, iya benar, tapi percaya yang bagaimana? Banyak orang percaya itu cuma, oh ya setuju, Yesus Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Beriman kepada Tuhan itu artinya menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Taat pada perintahnya. Mengakui bahwa Tuhan itu milik, kita itu milik Tuhan. Kita sudah dibeli, itu iman. Kita percaya Tuhan dan kita bisa dipercaya untuk melakukan kehendak Tuhan, itu iman. Bukan cuma percaya udah. Kita harus bisa dipercaya melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus. Kalau Bapa mengutus Tuhan Yesus, kita diutus Tuhan Yesus. Itu iman namanya. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya hidupnya, itu bukan orang beriman. Meskipun KTP-nya Kristen. Meskipun di mulutnya setiap hari dia ngomong amin, amin, amin. Aku percaya Tuhan Yesus, percuma. Meskipun dia teriak-teriak Tuhan, percuma. Iman itu apa? Iman itu artinya hidup kita ini sudah habis. Harus dipakai untuk Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan, itu iman. Banyak orang sebenarnya tidak beriman. Meskipun rajin ke gereja, itu tidak beriman sebenarnya. Makanya di tahun yang baru ini saya mau sampaikan, coba dievaluasi masing-masing. Kau beriman gak? Kita beriman gak sebenarnya? Kalau orang beriman gak begitu. Suka ngomongin sesamanya. Enggak. Kalau orang beriman itu seperti Tuhan Yesus hidupnya. Apa artinya? Kalau ada teman kita yang salah, Tuhan Yesus kira-kira gimana kalau ada orang yang salah? Binasa kok, gitu enggak? Enggak. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan buat dosa lagi. Gitu loh, kan enak itu kalau orang mengerti. Di gereja pelayanan aman kalau semua pikirannya begitu. Ada yang ngomongin gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa, dia mungkin lagi PMS. Lagi puyeng pikirannya, ya udah. Itu ibarat teman kita atau adik kita itu lagi ngambek gitu. Lagi ngambek dia biarin aja, ngomong ngaco-ngaco lagi ngambek. Nah gitu kan enak. Pelayanan masalah banyak itu karena tidak beriman sebenarnya. Kalau orang beriman itu dirinya sudah mati. Dirinya sudah mati. Alif Mem Nun, aku bisa dipercaya loh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Itu artinya iman. Aku tuh mau lakukan loh Tuhan, apapun itu. Mestinya begitu.
Makanya kita disebut hamba Tuhan. Hamba dari Sang Tuan. Seorang hamba tidak punya hak hidup. Hak hidupnya ada pada tuannya. Jadi hamba harus melakukan kehendak tuannya. Jika tidak, binasa. Itu. Nah, hebatnya lagi Tuhan Yesus menebus kita bukan sebagai hamba lagi. Sebagai anak Bapa, mau dijadikan anak Bapa. Barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan dijadikan budak, bukan. Dijadikan anak Allah. Wow, itu luar biasa loh. Luar biasa itu, ya. Jadi iman itu seperti itu. Iman itu utuh. Iman itu nyambung dengan shalom juga. Kalau orang beriman pasti shalom. Shalom dengan Bapa di surga, shalom dengan Tuhan Yesus, shalom dengan Roh Kudus, shalom dengan sesamanya. Ingat ya, shalom bukan cuma damai nggak berantem, bukan. Shalom itu utuh, hubungannya harmonis. Ya, saling mengasihi, saling mencintai. Itu shalom, shalom yang sebenarnya. Damai sejahtera yang sebenarnya itu bukan cuma damai gua sama dia, nggak berantem sih. Bukan. Nggak berantem tapi nggak omong-omongan, diem-dieman. Itu bukan damai namanya. Itu damai versi dunia, nggak berantem itu damai katanya. Kalau orang shalom itu proaktif. Sampai kasih atau cinta itu proaktif. Mana ada cinta pasif? Nggak ada. Ya, coba semua orang menyadari hal ini ya. Aduh, imannya jadi benar. Padahal nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang ditanya oleh Tuhan? Kamu Kristen bukan? Enggak ditanya gitu. Kamu pernah jadi WL ya? Oh, enggak ditanya WL. Singer, usher, pendeta, enggak ditanya. Apa urusannya? Ketika Tuhan Yesus datang ditanya begini. Masih adakah iman di bumi? Masih adakah iman di bumi? Masih adakah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Itu iman, menyerahkan hidup untuk Tuhan. Banyak orang egoisnya tinggi, itu belum beriman sama sekali sebenarnya. Meskipun khotbah, kita sudah lihat khotbah-khotbah tapi jahat, percuma itu. Itu kalau malaikat boleh ngomong ya pret. Kalau khotbah itu pret. Khotbah-khotbah tapi jahat otaknya. Aneh. Jemaat aja baik-baik. Oh, pendeta malah nggak baik. Kan banyak kasus di dunia ini. Seorang hamba Tuhan masuk sosial media. Pelecehan seksual lah, inilah, itulah. Waduh, sedih lihatnya. Sedih loh. Makanya jadi pendeta juga nggak enak. Karena image-nya itu nggak bagus. Kan mestinya rohaniwan itu bagus gitu ya dihormat. Enggak zaman sekarang. Paling sama masih itu gitu. Nggak bagus saudara. Jadi saudara, kita semua hamba Tuhan. Jangan sampai iman kita itu salah. Ingat ya, kalau kita memang benar-benar beriman, kita itu nggak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Gitu loh orang beriman itu. Termasuk diri kita sendiri. Bukan milikku. Semua milik Tuhan. Hidupku bukanlah aku lagi, kata Paulus. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang benar, orang beriman itu begitu. Jangan sampai begini, kita tampil di dunia ini, masih ada wiknya masa lalu itu, masih ada gitu, masih tampil gitu. Itu belum beriman. Itu manusia lama. Yang tampil itu haruslah Kristus. Spiritnya Kristus. Itu baru namanya beriman. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Maksudnya begitu. Amin, saudara? Begitu harusnya. Ya, dirubah itu mindsetnya, iman itu. Aku sudah percaya kok Yesus Tuhan. Dulu saya pernah tanya seorang mahasiswa, kamu beriman nggak? Ya. Ciri-cirinya apa? Aku percaya kok Yesus Tuhan. Oh, oke. Terus apa yang kau lakukan untuk Tuhan Yesus? Gak ada. Loh, kamu mengasihi Tuhan gak? Mengasihi. Apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan?
Gak ada. Loh, gimana sih mengasihi tapi kau gak lakukan apa-apa untuk Tuhan? Oh, tapi Tuhan tahu kok aku mengasihi dia. Loh, kan Tuhan maha tahu katanya. Iya, Tuhan tahu kau gak mengasihi dia. Kau pikir kau mengasihi dia. Banyak orang berpikir dia mengasihi Tuhan. Padahal tidak. Ciri-ciri mengasihi Tuhan itu sederhana. Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Jika engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Kamu, di situ gak ada orang, biasa tunjuk aja. Kamu tidak mengasihiku, makanya kamu gak lakukan perintahku. Orang yang gak melakukan perintah Tuhan itu gak mengasihi Tuhan, udah omong kosong deh. Semuanya itu. Ya, simpel aja. Makanya gereja kita ini belum terlalu besar. Cuma kalau di internet sudah besar lumayan, ya. Besar banget enggak lah, tapi enggak kecil juga. Tapi kalau gereja ini membesar, kalau pelayan Tuhannya belum siap, masing-masing masih membawa egonya, kacau balau. Kacau balau. Makanya diperbaharui iman itu apa? Iman itu kita tidak memiliki dan kita bisa dipakai Tuhan. Kita cuma alat. Alat itu loh, mau dipakai apa aja, iya Tuhan. Itu baru iman namanya. Kalau orang beriman sungguh-sungguh, pasti ia bisa mengucap syukur setiap saat. Kenapa? Sebagai seorang hamba dosa, harusnya binasa. Harusnya mati semua orang. Mati, tetapi diampuni. Saudara bayangin ya, perumpamaan yang di Alkitab itu jelas banget tuh. Ada seorang hamba yang memiliki hutang, saya ganti rupiah ya, yang punya hutang 6 triliun rupiah. Hamba ini nggak bisa bayar dong 6 triliun, bagaimana? Dipanggil sang raja. Kau bayar nggak? Nggak punya duit, Baginda. Pengawal, jual anak istrinya. Pancung dia. Rajanya gitu kan. Wah, sang hamba langsung, ampun raja, ampun tuan. Ampun. Nangis-nangis dia. Karena dia nangis-nangis, maka sang raja jatuh hati. Kasihan juga ya dia ya. Aku yang bayar. Kamu bebas melihatnya. Kira-kira gimana? Tadinya udah lemes dia. Bakal dipancung, anak istrinya dijual. Terus diampuni. Yes. Waduh, dia pulang dengan senangnya kan. Senang. Diampuni. Terus sebelum sampai rumah dia ketemu sama temennya. Tetangganya yang utang sama dia. Tadi dia utangnya 6 triliun diampuni. Sekarang temennya utang sama dia 600.000 rupiah. Sama dia dicekek. Bayar kau. Kalau enggak ya anak istrimu kusita. Kejam sekali. Padahal temannya ini sudah ampun. Nanti kalau ada aku bayar. Enggak bisa sekarang. Wah, kejam banget tuh. Sangat kejam. Raja di istana dengar cerita itu. Loh, itu tuyul itu kuampuni. Dia enggak mau ngampuni orang lain ya. Dipanggil sama sang raja. Pengawal pancung dia. Selesai. Begitulah orang-orang yang tidak tahu diri. Itu tidak beriman. Kita itu harusnya sudah nyemplung ke neraka semuanya. Tapi Tuhan Yesus datang mati di kayu salib. Supaya kita semua tidak perlu binasa. Tapi Tuhan tidak minta uang, tidak minta apa-apa. Tuhan cuma minta satu. Jadilah anak-anak Allah. Jangan jadi anak setan. Jadilah anak-anak Allah. Yang hidupnya dipimpin oleh roh. Bukan dipimpin oleh dagingnya sendiri ini. Kalau hidup kita dipimpin oleh daging kita, waduh pengen ini, pengen itu. Gak peduli sesamanya susah. Wah, teman pun dimakan sama dia. Waduh, kedagingan itu. Luar biasa loh. Tuhan mau supaya kita semua menjadi anak-anak Bapa di surga.
Begitu mestinya. Iman itu sebenarnya. Gak ada tujuan lain. Jangan dirubah menjadi ngejar mujizat ke gereja, ngejar kemakmuran. Gak usah. Kejarlah iman itu. Sehingga hidup kita ada di tangan Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi berkat bagi sesama. Teman-teman kita bisa ngelihat dia berubah ya. Gitu. Saudara pastikan ya. Pasti di antara saudara yang teman saudara itu komentar. Kok kamu kayaknya berubah deh. Nah itu ciri-ciri bagus tuh. Asal jangan kamu berubah makin aneh lah. Jangan. Kamu berubah loh sekarang. Dulu itu ngomongnya ngawur-ngawur. Sekarang kok udah mulai oke ya. Nah itu bagus. Kok dulu gak punya teman sekarang makin banyak temannya. Lah itu ciri bagus tuh. Ya harus berubah. Iman itu. Alif, mem, nun itu. Ada unsur ketaatan, ada unsur penyerahan diri, ada unsur bisa dipercaya, bisa ada unsur penyerahan diri tadi. Hidupnya diserahkan. Makanya yang namanya penyembahan atau ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup. Bukan uang, hidupnya. Yang hidupnya bagaimana? Yang hidupnya baik, berkenan, dan sempurna. Itu. Iman itu. Lah kalau manusia sudah beriman, maka ia pasti mengucap syukur dalam segala hal. Pasti, gak usah disuruh. Gak usah diajarin. Dia sudah mengerti hidupku ini. Kristus yang hidup di dalamku. Semuanya ini bukan milikku, ini hanya sementara. Semua yang ada padaku ini adalah hartanya orang lain. Dalam Alkitab disebut begitu. Hartanya orang lain, bukan hartaku. Kalau orang beriman, orang akan mengetahui bahwa harta kita sendiri disediakan Tuhan di surga. Harta yang sesungguhnya itu yang di surga. Kalau yang di bumi ini itu harta orang lain. Kenapa? Ketika kita menutup mata, gak bisa dibawa. Bukan milik kita itu. Makanya firman Tuhan itu semuanya saling nyambung, saling menjelaskan, saling melengkapi. Ya. Harta tidak bisa dibawa, saudara. Itu bukan harta kita, itu harta orang lain. Makanya ya, kalau kita seseorang yang mengerti kebenaran, Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari segala ikatan, segala hawa nafsu kedagingan ini loh. Memerdekakan dari cara berpikir yang salah, yang sesat. Memerdekakan dari cara hidup yang salah, pola hidup yang salah, pergaulan yang salah. Orang yang mengerti kebenaran pasti tidak terikat sesuatu apapun. Ia hidup bebas, merdeka. Difitnah juga gak masalah. Apa sih ruginya? Gak masalah. Kan nama kita jelek di hadapan manusia, gak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan yang penting. Amin ya semua ya. Itu yang paling penting. Jadi iman dan ucapan syukur itu adalah ciri orang beriman. Kalau orang gak bisa mengucap syukur, dia gak beriman berarti. Dan dia menghina Tuhan. Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, tapi kita tidak bersyukur. Itu benar-benar menghina Tuhan. Diampuni 6 triliun, tapi tidak bersyukur. Temannya sendiri dicekek cuma 600.000. Waduh, itu orang yang tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Sebab tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali menghujat Roh Kudus. Kecuali tidak mengampuni sesamanya. Kecuali ia tidak mau menjadi anak Allah. Tidak mau dipimpin oleh roh. Maka dosa itu tidak bisa diampuni sama sekali. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya. Siapa yang butuh pertolongan, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ketenangan. Ketenangan macam apa? Ketenangan surgawi.
ketenangan versinya Tuhan. Yang meskipun keadaan kita apapun, lagi sakit maupun lagi sehat, gak penting. Tapi aku tenang. Karena aku punya Tuhan. Karena aku milik Tuhan. Tenang. Lah kalau aku sakit kan artinya Tuhan izinkan sakit kan? Nah kenapa? Kalau Tuhan izinkan ya gak apa-apa lah, terserah Tuhan. Kan begitu. Mestinya setiap orang begitu loh. Mikirnya itu, oh iya karena aku milik Tuhan. Kalau aku sakit kan diizinkan Tuhan, udah pasti. Apalagi kalau kita melayani Tuhan, lalu diizinkan sakit, ya gak apa-apa lah. Terserah Tuhan, kan itu pekerjaan Tuhan juga. Yang penting jangan kita yang buat dosa. Yang penting jangan kesalahan ada pada diri kita. Makanya kalau kita sempat berbuat salah, cepetan minta maaf. Sama teman misalnya, aduh kemarin itu aku salah loh ngomong, ya udah bilang aja sorry ya bro, sis, sorry kemarin aku salah. Udah beres. Gitu. Dunia ini sebenarnya gampang. Masalah apapun solusinya gampang. Kalau benar-benar saling mengasihi, salahnya apapun itu nggak akan dipersoalkan. Nggak akan dipersoalkan. Ya. Coba istri saya salah apa? Enggak, saya persoalkan. Udahlah, memang kenapa? Kita juga pernah salah ngomong misalnya. Iya kan? Emang ada yang di sini yang nggak pernah salah? Pasti pernah. Jadi jangan pernah menghakimi sesama juga. Iman itu artinya kita juga tidak akan menghakimi sesama kalau orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu tahu benar kehendak Tuhan itu apa. Emangnya Tuhan mau kita hakimi teman kita gitu, sesama? Kan enggak. Makanya iman itu tidak sederhana. Banyak ngajarin iman itu jika engkau mengaku dengan mulutmu, Yesus Tuhan maka kau selamat. Ada sih ayatnya, tapi dia enggak ngerti konteksnya. Itu kan ayat itu bicara soal jemaat Roma. Hari itu penganiayaan besar. Kalau orang ngaku percaya Tuhan Yesus, langsung namanya di persona non grata. Dicap jelek banget. Ditangkap, dibunuh. Artinya kalau hari itu orang mengaku Yesus Tuhan, itu sangat beriman. Karena sudah mempertaruhkan nyawanya. Hari ini ngaku Yesus Tuhan, enteng. Lidah tak bertulang. Iya kan? Ngaku Yesus Tuhan, temannya salah dikit, langsung diserang habis-habisan. Waduh. Ya, ini dunia ini rusak emang. Iman disalahartikan, cetek artinya. Padahal iman itu luar biasa. Kalau orang sudah dikatakan beriman, wah, itu manusia warga kerajaan surga. Dia bisa berkorban apapun untuk Tuhan. Dia nggak mungkin makan korban temannya sendiri. Nggak mungkin. Ini bedanya anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Beda. Soal persoalan di dunia ini, banyak persoalan, ya betul. Tapi kan Tuhan menyediakan dirinya, Roh Kudus menyertai kita, supaya kita kuat menghadapi semuanya. Tapi kan Tuhan menyediakan dirinya, sehingga kita bisa minta tolong sama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kan kita kalau berdoa minta tolong kan kadang-kadang. Tolonglah kami Tuhan, kayaknya bisnis ini kok ruwet sekali gak karu-karuan. Apakah mesti kututup apa enggak ya Tuhan? Terserah Tuhan deh. Tolonglah kami. Hari itu 2000 tahun yang lalu, bangsa Israel berteriak, Hosana! Ia melihat Mesias masuk pintu gerbang. Pintu gerbang pakai keledai muda. Wah hari itu saudara. Saudara bisa bayangkan gak pintu gerbang di Israel itu? Pakai keledai masuk. Semua orang Yerusalem terperanjat. Seperti yang dinubuatkan para nabi. Tuh, Mesias. Makanya mereka teriak, wah pakaiannya dilepas dijadikan karpet merah. Wah luar biasa loh itu. Semua orang, Mesias masuk. Hosana. Hosana itu artinya, Tuhan tolonglah kami. Itu artinya Hosana. Hosana terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan.
Itu artinya gitu, Tuhan tolonglah kami, terpujilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan, Mesias. Itu saudara. Hari ini pun kita bisa berteriak hosana. Mungkin dunia ini gelap, banyak yang mengecewakan, ya, banyak sekali dunia ini yang bermasalah. Tapi kita ingat, kita pun hari ini masih relevan kalau kita berteriak hosana, saudara. Hosana, hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Saudara, sungguh kita umat yang sangat berbahagia, sangat diberkati, sangat beruntung memiliki Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Satu-satunya Allah yang benar, Adonai Elohim kita itu. Sebab bangsa lain memiliki Allah juga. Allah-Allah asing. Allah palsu. Yang disebut Baal, Dagon, Asitoret, Asyera, dan lain-lain. Ya, makanya hukum yang terutama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Manusia sekarang mungkin sudah jadi Kristen, sudah gak menyembah berhala dalam bentuk patung. Tapi masih banyak berhala dalam dirinya. Banyak orang itu pada umumnya punya berhala. Dirinya sendiri yang jadi berhala. Berhala yang hidup dirinya sendiri. Sakit hati sebentar ngamuk. Kepentingannya diusik dikit ngamuk. Ya. Keinginannya nggak dipenuhi ngambek. Ngambekan. Bagaimana ini? Berhala itu. Ciri-ciri orang yang paling punya berhala itu begitu. Ingin ini, ingin itu, sudah punya banyak, makin ingin banyak. Bahkan milik orang lain diambilnya. Dia pikir miliknya kali. Milik Tuhan aja mau dirampas sama dia. Berhala itu.
Kebaca, manusia itu kebaca pikiran hatinya itu ada berhala atau tidak. Kalau masih ada berhala dalam dirinya, itu bukan orang beriman. Dia beriman kepada berhalanya itu. Jangan mengkerdilkan arti berhala hanya berupa patung. Yang lebih berbahaya bukan yang bentuknya patung. Yang lebih berbahaya itu dirinya sendiri ini loh. Makanya musuh terbesar manusia dirinya sendiri sebenarnya. Rasul Paulus memakai kalimat yang berbeda, tapi maksudnya sama. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging yang lemah itulah yang berhala itu. Orang sering memberhalakan dirinya sendiri. Pokoknya kalau manusia masih egois, artinya berhalanya dirinya sendiri. Makanya orang yang egois tidak bisa melayani. Nggak bisa melayani Tuhan. Ya, error dia kalau melayani Tuhan. Tapi kita nggak apa-apa. Kan kita semua orang harus melayani. Sambil melayani, sambil berhalanya kita gebukin terus. Berhalanya biar mati. Gitu loh. Nanti lama-lama melalui berbagai gesekan, ya kan. Nanti kalau udah berapa tahun lagi nginget-nginget gitu ya. Iya ya dulu aku malu-maluin memang. Berhala besar itu diriku sendiri. Kalau orang sudah bisa menertawakan diri sendiri itu bagus tuh. Kalau dikotbahin keras gini lalu ngomongin gua tuh. Nah itu dia berhalanya. Mau dikasih tahu baik-baik malah marah. Iya kan? Nah ya setiap hari itu harinya Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mau mendung, mau banjir, mau enggak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mestinya kita mengucap syukur. Kalau orang beriman ciri-cirinya ia mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, bangun pagi nih ya. Terima kasih Tuhan, aku bisa bangun, masih bisa bangun. Terus, oh iya ya, doa pagi Tuhan, terima kasih. Setiap hari dikasih makan jiwaku dengan doa pagi. Terima kasih, mengucap syukur. Lihat ke samping, wah terima kasih Tuhan ada pasangan hidup, ada anak. Di gereja terima kasih Tuhan keluargaku kok jadi banyak sekarang. Senang hatinya. Harusnya begitu loh. Orang itu ada dua macam memang. Ibarat kita dikasih satu gelas air, isinya separuh. Tanya seseorang. Ada yang jawabnya gini, cuma separuh gitu. Tapi yang satu lagi bilang, udah separuh lu isinya. Beda. Kalau orang beriman itu selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Isinya sudah separuh. Kalau orang nggak beriman itu gini, gimana sih Tuhan kok cuma separuh? Aku mau penuh seperti itu loh tetangga itu. Nggak benar. Apa aja itu jadi kutuk bagi orang yang tidak beriman. Apa saja menjadi kutuk bagi orang yang tidak beriman. Kekayaan jadi kutuk pasti. Pasti. Kekuasaan apalagi. Pasti jadi kutuk. Jadi jahat dia. Ya. Ketenaran, wah jadi dia sombong luar biasa pasti. Tapi di tangan orang beriman, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pasti, kekayaan jadi kebaikan. Ketenaran jadi kebaikan. Kekuasaan apalagi untuk membela yang lemah. Membela yang benar. Kan begitu. Itu baru namanya iman. Ucapan syukur kita itu gak cukup cuma di mulut. Memangnya kalau kita mengucap syukur, terus Tuhan senang gitu pakai mulut. Ucapan syukur kita itu harus di mulut dan perbuatan. Kalau orang mengucap syukur kira-kira kelihatan gak perbuatannya? Ya kan? Kita dikasih hadiah. Kecil sih. Kalau orang mengucap syukur, terima kasih ya. Kelihatan dipakai. Kan gitu. Kalau orang gak mengucap syukur gini. Menghina aku itu, ngasih cuma dikit. Itu. Ada loh yang begitu. Sampai aduh Tuhan, kenapa ya orang ini kok begitu ya? Kita itu dikasih permen aja harus mengucap syukur, terima kasih. Enggak dikasih apa-apapun kita mengucap syukur. Lu udah bisa nafas, kan terima kasih. Aduh. Saya kalau malam hari ya, udah capek sekali fisik gitu. Saya lihat masuk kamar, lihat istri saya tidur sama anak-anak aja gitu. Waduh terima kasih Tuhan.
Saya itu suka eksperimen dalam pikiran saya. Saya lagi bereksperimen gini. Jangan-jangan aku lagi mimpi ini, semua ini. Wah, kalau itu terjadi mengerikan loh. Kan ada cerita begitu. Orang sakit jiwa, dia pikir yang dia hadapi hidupnya ini beneran, padahal mimpi. Bayangin kalau besok pagi saya bangun di pinggir jalan. Loh, ternyata di pinggir jalan. Terus semua lupa. Ternyata yang kemarin itu cuma mimpi. Ngeri gak kira-kira? Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ternyata hidupmu saat ini mimpi. Benerannya kamu bangun, gak ada anak-anak, semua gak ada. Ngeri gak? Ngeri banget. Makanya ketika hidup, oh bukan mimpi, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini lebih dari cukup yang kumiliki ini. Bahkan pekerjaan kita, digaji kecil pun kita mengucap syukur. Benar, itu orang beriman tuh begitu. Beriman itu bukan karena besar lalu mengucap syukur dapatnya, bukan. Dapat kecil mau dapat besar, semuanya tetap mengucap syukur. Nah inilah yang paling sulit buat orang zaman sekarang. Kenapa? Karena lingkungan mengajarkan konsumerisme, kemewahan, hedon, macam-macam. Kita nggak boleh terpengaruh lingkungan. Seperti ikan, hidup di laut asin, tapi ya tidak jadi ikan asin. Itu ciri kehidupan. Coba ikannya dimatiin, besok jadi ikan asin ya. Iya. Nah, kita hidup di dunia yang penuh dosa ini, tapi kita tidak berdosa. Mestinya begitu, itu ciri kehidupan. Kalau kita larut dalam dosa, mati artinya. Banyak manusia itu mati, meskipun masih hidup, jiwanya mati. Ia larut ke dalam kegelapan dunia ini. Makanya kita dipanggil keluar oleh Tuhan. Gereja itu artinya keluar. Keluar kau dari lautan dosa itu. Keluar. Keluar dari kegelapan. Keluar kita. Kan begitu. Iman itu artinya keluar dari kegelapan juga. Iman itu artinya berhenti berbuat dosa. Iman itu artinya juga menjadi berkat. Bukan cuma berhenti dari dosa. Menjadi berkat itu orang beriman. Makanya semuanya pasti kelihatan dalam ucapan syukurnya. Orang yang pelit medit pasti tidak beriman. Pasti, saya pastikan itu. Dia nggak ngerti, nggak mengerti, nggak bisa jadi berkat. Ini bukan berarti lalu kita foya-foya dengan uang, bukan itu maksud saya. Kalau memang uangnya terbatas, ya udah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, nggak usah kasih persembahan ke gereja, nggak masalah. Karena yang Tuhan inginkan hati kita. Amin semua? Gak ada urusan dengan uang. Tapi kalau kaya raya gitu, ya harus ikutan mendukung gereja. Itu udah wajar, gak usah diajarin. Enggak pun juga gak apa-apa di sini. Asal bertobat lama-lama. Berarti belum bertobat, kan gitu. Ini hidup cuma sekali aja, jangan sampai kita gak mengerti hubungan iman dan ucapan syukur. Kalau kita gak bisa mengucap syukur, tanda tanya besar. Iman kita perlu dipertanyakan. Ayo kita evaluasi setiap diri kita sekarang, mulai sekarang. Mengucap syukur. Ya, jangankan begitu saudara. Kita lagi punya masalah besar aja, terima kasih Tuhan. Nanti bagaimana enggak tahu Tuhan, tapi aku mengucap syukur. Gitu aja. Saudara pernah lihat enggak saya sampai stres banget itu? Sampai di jalanan ketawa sendiri, pernah enggak? Enggak pernah pasti. Saya mah santai-santai aja ya, masalah ya pasti ada lah. Tapi kita tenang-tenang saja, mengucap syukur saja. Ya. Jadi saya enggak tahu waktu Ivan ngarang sama Lisa mengucap syukur itu bagaimana situasinya. Padahal Lisa lagi sakit ya. Lagi sakit aja mengarang mengucap syukur, bayangin. Itu yang benar tuh begitu. Jangan lagi kaya raya mengucap syukur, itu mah semua orang juga bisa, orang dunia. Mengucap syukur dalam segala hal. Begitu. Wah, ini pelajaran berat loh buat kita. Ini sangat menusuk setiap kita kalau nggak bisa mengucap syukur. Tapi Pak, nah itu paling penting tuh. Banyak orang itu nggak bisa mengucap syukur karena punya banyak tetapi. Tapi Pak istriku itu,
Makanya nggak bisa mengucap syukur. Kalimatnya pakai tapi. Kalimatnya diganti sekarang. Walaupun Pak istriku itu. Oh, jangan ngomongin istri. Walaupun dunia ini mengecewakan, tapi engkau tidak pernah mengecewakan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kan gitu mestinya. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, banyak orang gak bisa mengucap syukur karena kekhawatirannya menghimpit dunia ini. Dia terhimpit oleh kekhawatiran. Jangan khawatir saudara. Banyak orang tidak menghargai apa yang ia miliki, makanya tidak mengucap syukur. Nanti kalau istrinya sudah pergi, baru nangis-nangis suaminya. Ya, ada loh suami kejam sama istrinya sampai sekarang. Saya tahu tuh. Ada suami kejam banget sama istrinya. Waduh, saya pikir nanti kalau istrimu pergi, nangis-nangis kok. Banyak orang gak bisa mensyukuri apa yang jadi miliknya hari ini. Nanti kalau miliknya itu hilang, baru dia nangis-nangis. Manusia itu suka begitu. Kalau sudah terlambat, baru nangis-nangis. Orang kaya itu sudah sampai alam maut, baru dia nangis-nangis. Percuma, sudah terlambat. Hari ini semuanya belum terlambat. Yuk kita nangis-nangis sekarang, bertobat. Jangan sampai nangisnya terlambat di alam maut. Ya, hari ini yuk kita perbaharui iman kita. Iman itu seperti itu. Lupakan diri sendiri. Wah si A itu ngomongin aku Pak, kasar. Lupakan saja, itu mah kecil. Utang kita 6 triliun diampuni. Utang dia cuma 600.000 rupiah. Kesalahan apa sih yang teman kita buat sampai lebih besar dari pengampunan Tuhan? Gak ada saudara. Semua itu kecil. Kecuali kalau ada orang yang melawan Tuhan. Kalau itu pasti binasa dia, gak usah dibahas yang itu. Dosanya apapun kalau gak melawan Tuhan, bertobat lagi, diampuni. Kurang apa lagi coba? Bagaimana kita tidak bersyukur Tuhan? Engkau mengosongkan diri menjadi sama seperti kita. Supaya kita bisa menjadi sama seperti dia hidup. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kan begitu. Saudara, kalau saudara mau melihat mujizat terjadi dalam hidup kita, miliki iman yang benar. Nanti semua akan heran. Kamu sekarang kok sukacita terus ya, mengucap syukur terus. Padahal lagi gak enak badan, lagi sakit. Kasih tahu orang itu. Karena ada Tuhan dalam hidupku. Dan itu lebih dari cukup dibandingkan seluruh isi dunia ini. Ada amin? Ini bukan gaya hiperbola loh. Ini beneran. Kalau orang mengerti ini beneran, bukan hiperbola. Lebay, enggak. Kau belum mengerti. Makanya sering-seringlah ke rumah duka. Supaya tahu nilai hidup ini berapa. Kalau kita bisa hidup. Ya. Mazmur menasihatkan begini saudara. Mazmur 37 ayat 5 sampai 8. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang hari. Tenang aja, Tuhan nanti yang munculkan kebenaranmu itu. Kalau hari ini kau difitnah, ditipu, diapain aja, tenang aja. Ada saatnya nanti muncul terang itu. Semua orang akan heran melihatnya. Terangnya yang ajaib itu tidak bisa ditutup-tutupin. Saudara. Ya. Amin ya semua ya. Tahun baru ini pasti orang mulai bikin target. Target tahun ini. Rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Boleh, semuanya boleh kok. Tapi jangan salah membuat rencana yang akan menyulitkan diri sendiri dan membuat kita hilang damai sejahteranya. Itu tidak berharga untuk dilakukan. It's not worth it.
Ya, banyak orang itu cari penyakit sendiri, pasang target setinggi mungkin, nggak pulang ke rumah, nginep di kantor, kan menyiksa diri sendiri itu namanya. Kerja keras boleh, tapi kalau kelewat, nggak ngerti kebenaran dia. Hidup ini untuk apa? Wajar sampai akhirnya sakit. Ya, banyak orang seperti itu loh. Workaholic, nggak boleh saudara. Nggak boleh workaholic ya. Nggak boleh. Kerja keras tetap, tapi tentu dalam damai sejahtera, sukacita. Itu yang benar. Amin semua. Kalau kita tidak hati-hati, percuma semuanya ini. Imanlah yang memampukan kita tetap bersyukur meski tahun demi tahun tidak akan lebih baik. Saudara kalau wawancara seorang entrepreneur, businessman dan sebagainya, gak ada yang bilang tahun ini lebih baik, gak ada. Semua bilang sebenarnya semua bisnis ini tidak bisa hidup sebenarnya. Semua yang kita lihat ini gak bisa hidup sebenarnya, semua pada rugi. Cuman masih hidup karena pakai utang. Jadi semua perusahaan itu sedang utang sebenarnya. Gak ada yang lebih baik, makanya kita ngotot seperti apa percuma. Ingat Nabi Habakuk, dicatat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Paceklik, saudara. Kambing domba terhalau dari kurungan. Mungkin dicolong orang, hilang. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Gitu ya saudara ya. Makanya saya percaya firman Tuhan ini lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kalau saudara mengerti dan mengaminkannya. Mari kita sambut tahun ini. Baru tanggal 1 nih. Udah dihajar, dikerasin. Supaya kita merdeka. Terima kasih Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang baru. Menjadikan aku manusia baru di dalam Tuhan. Sehingga dalam menghadapi dunia yang gelap ini. Gak masalah. Gak usah stres. Hadapi aja. Yang penting nama kita ada di surga. Itu yang paling penting. Yang penting apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tuhan beserta kita. Amin ya semua ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi, tanggal 4 Januari, kita ibadah di lokasi yang baru, di Pluit ya. Nanti keterangannya saudara bisa baca, nanti kita broadcast pengumumannya. Saudara nanti tanggal 4 jangan ke sini ya. Langsung ke Pluit. Nanti lupa ke sini lagi. Meskipun Pluit sekarang belum siap. Kita sangat beriman. Nanti kita sama-sama keroyokin. Ngepel. Mantap kan? Ngepel, bersih-bersih dan sebagainya. Sebentar selesai. Iya benar. Oke, yuk saya undang semua untuk bangkit berdiri. Allah Abraham, Allah Ishak. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Dia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya.
sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di awal tahun yang baru ini, di hari pertama tahun yang baru ini, kami diberi pencerahan akan kebenaran iman yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pakai GMM, Gereja Mula-Mula, untuk mengabarkan kebenaran sampai ke ujung bumi. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Ke depan kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan, sehingga semuanya bisa terwujud untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati semuanya. Juga semua kami ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat online. Berkati kami semua Tuhan, agar kami tidak hidup biasa-biasa saja, agar kami hidup menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sekarang layakkan setiap kami menerima berkat yang turun dari surga. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, penyertaan Tuhan turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.